Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat. tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya, sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, berkata, Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita mengambil tema mengenai pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah mereka takut kepada Allah,
orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya yang membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wasiat itu menjadi ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, wal yakhsha adalah sigat amar. Kaidah mengatakan pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena akan menyebabkan kemunduran. Apabila generasi sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan sebagai berikut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh penyalahgunaan media dan pergaulan bebas. Oleh karena itu, mereka bisa membentangi diri dari bencana tersebut. Tingkat intelektualitas dan pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Oleh karena itu, wajib bagi saya, kami, dan kita semua tidak meninggalkan anak-anak dan generasi yang lemah. Sebagaimana Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada generasi kita sekarang, mereka bukan sebagai pelopor pembangun, melainkan virus pembangun, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangun. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan di berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, dan Dong Islami Tenban. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, seorang tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stodgiver. Bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika
نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang takwa terhadap Tuhan mereka. Dan kami berikan pula mereka petunjuk. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberi syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh menurut perjalanan yang tidak dikurangi dan tidak pula dilebihkan. Ayat di atas merupakan khabariyah, merupakan suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang beriman dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda gagah yang pandai membela akidah. Pemuda-pemuda idaman yang pandai membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir memberi syarahan terhadap ayat tersebut. Setidaknya ada 5 Allah yang harus kita tingkatkan, yaitu Allah rasa agar iman melekat, Allah rasio agar olahraga agar badan sehat, olah kinerja agar produktivitas meningkat, dan olah ekonomi agar usaha meningkat. Jika 5 tingkat ini sudah kita tingkatkan, maka dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka mereka harus mempunyai kewajiban yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Hadirin, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.